Yohanes 1 ayat 10-14. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi dalam Bible Candle yang bagian terakhir, yaitu bagian ke-10. Gitu ya, dan di beberapa bagian sebelumnya, dari bagian pertama sampai dengan bagian ke-9, saya mengambil banyak dari Matius dan dari Lukas. Tetapi pada bagian ke-10 ini saya mengambil dari Yohanes, karena ini menjadi sesuatu hal yang klimaks, ini menjadi sesuatu hal yang penting tentang pribadi Yesus, bahwa Yesus pada dasarnya bukanlah bicara soal satu bayi yang kecil yang kemudian ada dan kemudian menjadi semakin dewasa, dan kita biasanya mengenal itu sebagai pribadi Yesus. Tetapi kita tahu sendiri bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah ada sebelum dunia ini ada. Bahkan dikatakan segala sesuatu dijadikan olehnya, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu. Gitu. Dan pernyataan ini menjadi sesuatu hal yang penting apabila kita bicara Natal. Gitu ya. Kita bicara Natal bukan berarti bahwa Yesus adalah satu pribadi yang kecil, tetapi kita bicara satu pribadi yang penuh dengan kemuliaan yang telah ada sebelum dunia ini ada. Bahkan segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan itulah pribadi Yesus. Gitu ya. Pada video yang ke-10 ini saya akan bicara mengenai the word became a flesh, bagaimana firman itu telah menjadi manusia. Peristiwa Natal sebenarnya tidak lain adalah peristiwa bagaimana Allah mengenapi firman-Nya dan Allah menyatakan dirinya dalam bentuk pribadi seorang manusia. Gitu ya. Dan itu mengenapi kata firman Tuhan. Gitu ya. Dan tadi kita lihat dalam firman Tuhan, bagian yang saya sorot di sini bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan anak tunggal Bapa. Nah, saudaraku, pada video ini kita akan melihat lebih detail, kita akan melihat lebih banyak mengenai bagaimana firman, the word itu became a flesh, bagaimana firman telah menjadi manusia. Kalau kita bicara soal ini, maka beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa dalam firman Tuhan tadi saya sudah bilang bahwa bukan berarti bahwa Yesus baru lahir pada saat Natal, dia telah ada sebelum dunia ini ada. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal bahwa kedatangan Yesus menjadi manusia itu pengenapan firman Tuhan, bagaimana nubuatan para nabi dan setiap firman yang disampaikan kepada umat Tuhan itu digenapi pada saat Yesus menjadi manusia. Jadi pada saat kita bicara firman menjadi manusia, bagaimana perkataan Allah yaitu firman itu jadi manusia di antara kita, maka itu bicara soal bagaimana Yesus yang adalah telah ada sebelum dunia ini ada dan segala sesuatu dijadikan olehnya, dan dia berubah menjadi manusia. Dia sebagai satu pribadi Allah, sebagai satu pribadi yang berkuasa atas segala sesuatu, sebagai satu pribadi yang mampu menciptakan segala sesuatu, baginya tidak ada yang mustahil, dan dia mengambil inisiatif. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia sama seperti ada dengan saya. Gitu ya. Satu pribadi Allah yang penuh dengan kemuliaan, satu pribadi Allah yang penuh dengan kekuasaan, yang padanya tidak ada batasan apapun. Dia rela menjadi manusia yang penuh dengan keterbatasan karena semata-mata karena dia mengasihi Anda dan saya. Dan itulah saat di mana firman menjadi manusia. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dari sejak awal pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan sudah datang terlebih dahulu bahwa keturunan dari perempuan ini akan menginjak kepala ular. Gitu. Dan itu menjadi sesuatu hal bagaimana perkataan itu berubah menjadi manusia pada saat Yesus lahir di hari Natal ini, gitu ya. Dan itu menjadi satu gambaran bahwa itulah firman yang berubah menjadi manusia, gitu. Kalau kita lihat tadi yang saya ambil dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu, meremukkan kepala ular.
gitu. Dan itu semua menjadi suatu hal di mana nubuatan para nabi dan perkataan firman Tuhan itu digenapi pada pribadi Yesus saat dia menjadi manusia. Itu adalah suatu pernyataan, itu adalah suatu perwujudan bagaimana firman yang disampaikan oleh para nabi, bagaimana nubuatan-nubuatan firman tidak hanya berupa sebuah kata-kata, tidak hanya berupa sebuah janji, tetapi itu berubah menjadi suatu bentuk fisik, menjadi manusia. Dan itulah saat di mana firman menjadi manusia. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat dalam Galatia 3 ayat 24, firman Tuhan katakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Mungkin Anda sering mendengar ada banyak orang yang bertanya, kenapa orang Kristen tidak disunat? Bukankah sunat ada di Alkitab? Bahkan ada orang mempertanyakan kenapa orang Kristen masih makan babi. Padahal jelas-jelasan dalam Alkitab dikatakan dalam hukum Taurat bahwa babi tidak boleh dimakan, bahwa itu sesuatu hal yang najis. Kita harus mengerti bahwa semua firman Tuhan itu semua harus digenapi dalam pribadi Yesus. Yesus itulah yang menjadi penuntun. Yesus itulah yang membuat firman itu menjadi manusia. Perkataan firman Tuhan dalam hukum Taurat dan nubuatan para nabi apapun juga, itu digenapi, itu dinyatakan pada pribadi Yesus. Dan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Gitu ya. Semua aturan hukum Taurat dan apapun juga tidak bisa kita tangkap, tidak bisa kita cerna tanpa kita memandang pribadi Yesus terlebih dahulu. Di dalam Yesus ada pengenapan setiap firman Tuhan. Di dalam Yesus ada pengenapan setiap hukum Taurat. Karena dia adalah firman yang berubah menjadi manusia. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kenapa orang Kristen tidak boleh makan babi dan tidak disunat. Karena semuanya sudah digenapi di dalam Yesus. Kita tidak memandang hukum Taurat atau kita tidak memandang perjanjian lama semata-mata lepas begitu saja. Itu semua harus digenapi di dalam Yesus. Dan kita harus melihatnya dalam Yesus karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Gitu ya. Dan kita percaya semua firman Tuhan yang tertulis di Alkitab kita, di Alkitab Anda dan saya yang kita pegang, itu kita harus lihat dalam kacamata pribadi Yesus karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Bukan semata-mata sekedar perkataan, bukan semata-mata sekedar peraturan, bukan semata-mata sekedar tata cara yang kaku yang harus diikutin. Tetapi kita harus bisa melihat bahwa firman Tuhan itu menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Dan Yesus itulah penggenapan seluruh firman Tuhan. Jelas saudaraku, kalau kita lihat lagi dalam Kolose 2 ayat 17 dikatakan, semua ini di atasnya Paulus menggambarkan mengenai peringatan hari Sabat dan segala macamnya. Dan dikatakan semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Kristus itu adalah wujud dari setiap firman Tuhan. Kristus itu adalah penuntun. Hukum Taurat adalah penuntun menuju pada Kristus. Dan Kristus adalah penggenapannya. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Jelas saudaraku, pada bagian ke-10 dari Little Candle ini kita ingin sama-sama melihat bahwa Yesus adalah satu pribadi yang sudah ada dan memerintah sejak sebelum dunia ini ada dan dia penuh dengan kemuliaan. Bahkan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Dan dia rela meninggalkan segala kemuliaan dan menjadi manusia yang terbatas semata-mata karena dia mengasihi Anda dan saya. Dan peristiwa Natal adalah peristiwa bagaimana Allah menggenapi perkataannya. Bagaimana setiap firman yang dibuat oleh para nabi, bagaimana setiap firman yang tertulis dalam hukum Taurat, itu berubah menjadi manusia dan itu ada pada pribadi Yesus. Jelas saudaraku, ini hal pertama yang saya ingin sorot sama-sama di hari Natal ini, di Candlelight yang ke-10 ini. Kita akan sama-sama melihat bahwa inilah pribadi Yesus yang mengenapi setiap firman Tuhan. Dan setiap nabi-nabi Tuhan yang bernubuat tentang apapun juga, nubuatannya digenapi pada pribadi Yesus. Dan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jelas saudaraku, ini hal pertama yang saya ingin sama-sama kita ingat menjelang Natal ini. Hal yang kedua, kalau kita bicara soal firman yang menjadi manusia, maka itu dalam firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang keempat dikatakan, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Yesus, di dalam pribadi Yesus ada kehidupan. Dan kehidupan itulah yang menjadi terang manusia. Dan pada saat Yesus menjadi manusia, maka orang bisa menjadi seperti Yesus, orang bisa meneladani Yesus dan kita menemukan hidup
di dalam Yesus. Dan Yesus itu adalah terang bagi Anda dan saya. Biasanya kalau kita bicara peringatan Natal, bagian terakhir dalam setiap seremonial Natal biasanya ada candlelight. Betul saudaraku? Jadi biasanya mungkin itu sebuah tradisi di mana mungkin kemungkinan kita dibagi-bagikan lilin kecil dan kemudian ada acara candlelight. Gitu, dan itu menggambarkan bagaimana kita harus menjadi terang sama seperti Kristus menjadi terang. Tetapi tahukah Anda, saudaraku, bahwa Yesus itu adalah terang dunia dan dia telah menjadi manusia. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Gitu ya. Terang bukan semata-mata perbuatan baik. Terang bukan semata-mata contoh yang positif. Terang bukan semata-mata suatu sifat atau karakter yang baik. Tetapi terang itu adalah hidup. Dan di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Gitu ya saudaraku. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam Yohanes 9 ayat yang ke-10 dikatakan, selama aku dalam dunia, akulah terang hidup. Akulah terang dunia. Selama Yesus ada dalam dunia, dia menyatakan dirinya sebagai satu pribadi bahwa dialah yang menerangi manusia, dialah terang dunia. Gitu ya. Tetapi setelah Yesus mati dan kemudian naik ke surga dan kembali pada posisi dia sebelumnya, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya, karena barang siapa merendahkan diri maka dia ditinggikan. Dan Yesus merendahkan diri serendah-rendahnya dan kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama, kepadanya dikaruniakan kemuliaan di atas segala sesuatu. Dan kita, Anda dan saya, umat pilihannya yang menjadi terang dunia. Karena itu dalam firman Tuhan dikatakan, kamulah terang dunia. Kota yang kota yang berada di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan itu menjadi sesuatu yang biasanya selalu kita ingat pada saat Natal. Bagian terakhir adalah candlelight. Gitu. Tetapi kita harus ingat, saudaraku, bahwa yang dimaksud terang semata-mata bukan contoh positif. Yang dimaksud terang di sana bukan semata-mata perilaku kita yang baik, tetapi yang dimaksud terang di sana adalah kehidupan. Dan kehidupan itu datang dari Yesus. Yang kita pancarkan adalah pribadi Yesus. Gitu ya. Dan itulah yang harus membuat bagaimana setiap firman yang Anda dan saya dengar, setiap segala sesuatu yang Anda dan saya baca dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana itu semua harus menjadi nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Dan itu juga menjadi firman yang berubah menjadi manusia. Gitu ya. Firman yang berubah menjadi manusia itu gambaran bagaimana Allah menggenapi janjinya melalui pribadi Yesus dan Yesus menggenapi segala sesuatunya. Dan firman yang menjadi manusia menjadi gambaran juga buat Anda dan saya. Bagaimana setiap Anda dan saya adalah terang dunia. Selama Yesus ada dalam dunia, dia adalah terang dunia. Tetapi kemudian kita dijadikan Allah sebagai terang-terang dunia karena kita adalah terang dunia. Kota yang berada di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan terang itu bukan soal kata-kata yang baik, bukan soal teladan atau kehidupan yang positif, tetapi terang yang dimaksudkan di sana adalah kehidupan. Karena hidup itu adalah terang manusia dan hidup itu hanya dalam Yesus. Yesuslah yang kita pancarkan, Yesuslah yang kita tunjukkan, dan itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan itulah firman menjadi manusia. Gitu ya. Seberapa banyak Anda dan saya mendengar firman Tuhan, seberapa banyak Anda dan saya membaca firman Tuhan, semuanya harus nyata termanifestasi dalam kehidupan kita secara lahiriah. Dan orang tidak lagi melihat pribadi kita, tetapi orang melihat ada Kristus yang hidup dalam kita. Dan orang menemukan Kristus melalui kita. Dan itu adalah terang. Karena hidup itu ada pada Kristus dan hidup itu adalah terang manusia. Jelas saudaraku, dari bagian yang ke-10 ini saya ingin sama-sama kita mengingat kembali bagaimana Yesus satu pribadi yang rela meninggalkan segala sesuatu. Dia satu pribadi yang penuh dengan kemuliaan, dan tetapi dia rela meninggalkan segala sesuatu dan menjadi manusia sama seperti Anda dan saya. Dan itu menggenapi firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan semua digenapi pada pribadi Yesus dan firman itu menjadi manusia. Dan dia menempatkan Anda dan saya sebagai milik kepunyaannya dan dia memberikan terang kepada kita semua. Supaya kita menyatakan kemuliaan Tuhan bagi dunia. Dan Anda dan saya adalah terang dunia. Bukan semata-mata pribadi kita, bukan semata-mata kebaikan kita. Tetapi kita nyatakan pribadi Kristus supaya orang melihat Kristus di dalam diri kita. Dan di dalam Kristus itu ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jelas aku, pada bagian ke-10 ini saya ingin sama-sama melihat, mari Anda dan saya kita semakin bergaul dengan Kristus. Hanya dengan Kristus kita bisa menjadi terang atas dunia ini. Hanya hidup dengan Kristus dan dengan firman Tuhan, maka kita bisa menjadikan itu menjadi firman yang menjadi manusia dan hidup dalam kita, dan kita bisa menjadi terang dalam dunia ini karena Kristus yang terlebih dahulu menjadi terang atas dunia ini.
gitu ya. Dan kalau kita bicara candlelight, bukan semata-mata seremonial di mana kita menyalakan sebuah lilin kecil dan setelah selesai acara Natal lilin itu kemudian mati. Tetapi biarkan Kristus ada dalam diri kita dan ada terus dan menyala-nyala, dan biarkan firman itu menjadi manusia dan orang melihat suatu kenyataan bahwa Anda dan saya adalah milik-milik kepunyaan Kristus. Anda dan saya hidup seperti Kristus hidup, dan orang melihat Kristus dalam diri Anda dan saya. Dan itu adalah firman yang berubah menjadi manusia. Jelas, saudaraku? Dari seri yang ke-10 ini kita sudah membahas banyak tentang Little Candle, yang mungkin beberapa bagian sempat terlewat, yang saya yakin Anda dan saya sudah banyak mendengar khotbah-khotbah tentang Natal. Gitu ya. Di bagian pertama saya membahas bagaimana ada malaikat Tuhan yang bertugas melayani Tuhan, yang bertugas memberitahukan, ada malaikat Tuhan yang menjaga Anda dan saya. Di bagian kedua saya membahas tentang the good tidings, suatu kabar baik, suatu kabar gembira, bahwa diberikan bagi Anda dan saya, dikaruniakan bagi kita, yaitu juru selamat di kota Daud, supaya kita hidup saling memiliki, gitu ya. Tidak lagi sekedar seorang pengamat, tidak lagi seorang pengikut, tetapi menjadi satu bagian di mana Kristus di dalam kita dan kita di dalam Dia, gitu ya. Di bagian ketiga saya membahas mengenai bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Allah pencipta langit dan bumi sanggup melakukan segala sesuatu. Pikiran dan logika manusia terbatas, dan manusia membatasi dengan pikirannya sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin. Tetapi tidak bagi Allah. Dialah Allah pencipta langit dan bumi, yang baginya tidak ada yang mustahil. Di bagian keempat saya membahas satu peristiwa di mana pada waktu itu Maria dan Yusuf mengalami satu kondisi tidak ada tempat, padahal mereka sedang melakukan tugas ilahi. Itu membuat Anda dan saya untuk tetap bertahan dan ingat selalu bahwa Allah menyertai kita. Jalan tidak mudah, jalan tidak mulus, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Gitu ya. Di bagian kelima saya membahas mengenai Bethlehem Efrata. Bagaimana sesuatu yang kecil Tuhan angkat, bagaimana Bethlehem digenapi dalam firman Tuhan sebagai sesuatu bahwa dari sana akan bangkit seorang pemimpin. Dan ini bicara Allah menggenapi firman Tuhan. Di bagian yang ke-6 saya membahas bagaimana pertemuan pribadi, personal encounter, dan Natal bicara soal bagaimana Anda dan saya bertemu dengan Tuhan. Di bagian yang ke-7 saya membahas bagaimana setelah pertemuan pribadi kita mempersembahkan sesuatu. Allah mempersembahkan banyak hal dalam kehidupan Anda dan saya. Segala perkara sudah diberikan bagi kita. Bagian kita adalah apa yang menjadi true offering yang kita bisa berikan bagi Tuhan. Di bagian ke-8 ada kita bicara masalah Herod's lie. Bagaimana ada orang dengan motivasi-motivasi yang tidak benar, dan bagi Allah semuanya nyata dan transparan. Dan terakhir kemarin di bagian ke-9 saya membahas bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Orang yang masih hidup di Mesir, Anda mungkin berkata saya sudah Kristen. Tapi ingat saudaraku, kalau kita masih hidup dalam perbudakan dosa, maka Anda masih di Mesir. Kalau kita masih hidup dalam penyembahan kepada yang bukan Allah, maka kita pasti di Mesir. Dan firman Tuhan katakan, dari Mesir kupanggil anakku. Dan yang terakhir hari ini adalah bagian ke-10. Biar semua yang kita dengar, biar semua firman Tuhan yang kita dengar, itu menjadi nyata dan itu menjadi manusia yang hidup dalam kita semua. Jelas, saudaraku? Jadi di bagian ke-10 ini saya menutup seri tentang Little Candle, gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa pribadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Semua firman Tuhan yang tertulis di Alkitab kita harus pandang pada pribadi Yesus. Yesus itulah yang mengendapinya. Bukan semata-mata perkataan, bukan semata-mata sebuah janji, bukan semata-mata suatu aturan. Apapun yang tertulis dalam Alkitab kita harus pandang dan kita lihat pada pribadi Yesus, karena Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan kalau kita bicara bagaimana kita menjadi terang bagi dunia ini, ingat, terang bukan dari kebaikan kita. Terang bukan sesuatu yang kita nampak seakan-akan kita baik dan saleh. Tetapi terang karena kita memiliki hidup, dan hidup itu terang manusia. Dan hidup hanya ada di dalam Yesus. Gitu ya. Dan ini membuat Anda dan saya berdoa kepada Tuhan supaya Allah menghidupkan setiap firman Tuhan yang kita pernah dengar. Allah menghidupkan setiap firman Tuhan sehingga itu tidak lagi tertulis pada loh-loh batu, tetapi itu tertulis pada setiap roh hati manusia. Dan langit dan bumi lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap selama-lamanya. Jelas, saudaraku? Satu ayat yang terakhir dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, untuk Anda dan saya. Gitu ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Dia Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, dan dialah Raja Damai. Jelas, Bu? Mudah-mudahan dari 10 seri tentang Little Candle ini melengkapi pengertian kita tentang Natal, dan melalui video ini saya mengucapkan selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati, dan tetap hidup bersama dengan Dia, makin mengasihi Tuhan dan makin dekat dengan Tuhan. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.